Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pada Jumat yang berkah ini khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan juga pada jamaah pada umumnya agar senantiasa menambahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan selalu menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittatun. Qila ma hunna ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansah lahu wa idza atisa fahamidallahu fasammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'uhu, rawahu Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda Rasulullah SAW bersabda yang artinya kita disunahkan hak seorang muslim kepada seorang muslim ada 6. Kemudian dikatakan oleh para sahabat, apa itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah berkata, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kalian bertemu dengan mereka maka salamlah atas mereka. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila diseru sebuah undangan maka datangilah undangan tersebut. Wa idza stansahaka fansah lahu. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, apabila kalian dimintai nasihat oleh seorang muslim, fansah lahu, maka nasihatilah orang tersebut. Wa idza atisa fahamidallaha sammithu. Kemudian jika seorang muslim tersebut bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah doa tersebut. Wa idza marida fa'udhu. Kemudian ketika seorang muslim sakit maka jenguklah dia. Wa idza mata fattabi'hu. Kemudian ketika meninggal maka ikutilah mayat tersebut. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Yang pertama, kita disunahkan untuk memulai ucapan salam kepada saudara sesama muslim. Makna assalamualaikum adalah semoga engkau senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga keselamatan dan keamanan selalu menyertaimu. Ini adalah doa seorang mukmin untuk saudara mukminnya agar terbangun dan tertanam dalam hati masing-masing pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan kalimat sapaan tersebut. Dengan itu akan tumbuh rasa cinta antara saudara sesama muslim dan buahnya adalah saling tolong-menolong dan bekerjasama dalam kebaikan dan ketaatan.
Hadis lain, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadi, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum?" Qala absus salama bainakum. Maknanya, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan sempurna iman kalian hingga kalian saling mencintai. Kemudian Nabi bersabda, "Tidaklah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu, jika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai, yaitu sebarkanlah salam di antara kalian." Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin yang berbahagia, Nabi memerintahkan kita untuk membaca salam kepada orang yang kita kenal dan yang tidak kita kenal. Perintah ini adalah perintah sunnah. Jadi memulai salam hukumnya adalah sunnah. Sedangkan menjawab salam, jika salam tersebut berasal dari seorang muslim balik berakal kepada seorang muslim tertentu secara khusus, maka hukum menjawabnya adalah fardu ain bagi orang tersebut. Sedangkan jika salam tersebut diucapkan orang muslim yang mukallaf balik berakal kepada sekelompok orang mukallaf, maka hukum menjawabnya adalah fardu kifayah. Artinya, jika salah seorang telah menjawab, maka gugur kewajiban dari orang lain. Kemudian, dalam mengucapkan salam, ada adab-adab yang semestinya kita indahkan. Di antaranya, orang yang menaiki kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Orang yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Sebagaimana disyariatkan dalam salam ketika bertemu, maka juga disyariatkan salam ketika berpisah. Kedua, memenuhi undangan ketika ia mengundang. Walimah adalah setiap undangan makan yang diadakan untuk merayakan sebuah kegembiraan seperti pernikahan, khitanan, dan yang lainnya. Seorang mukmin tentunya mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, dan tidak diragukan bahwa memenuhi undangan tersebut adalah salah satu bukti yang menunjukkan kecintaan kita kepadanya. Dalil awal tentang masalah ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza du'iya ahadukum ila walimatin falyatiha," rawahul Bukhari. Jika salah seorang di antara kalian diundang untuk menghadiri walimah, maka hendaklah ia menghadirinya. Hadis riwayat Bukhari. Para ulama mengatakan bahwa jika walimah tersebut adalah walimatul urs, maka hukum menghadirinya adalah wajib. Jadi tidak selayaknya seorang untuk menghadiri tanpa uzur. Sedangkan memakan jamuan yang dihidangkan hukumnya adalah sunnah. Para ulama fikih telah menjelaskan perkara-perkara yang menjadi uzur syar'i yang membolehkan seorang muslim untuk tidak menghadiri walimatul urs. Di antaranya ketika walimah tersebut terdapat kemungkaran dan kefasikan. Sedangkan jika walimah bukan walimatul urs, maka tidak wajib menghadirinya. Akan tetapi jika diniatkan untuk menggembirakan hati sesama muslim, maka menghadirinya adalah berpahala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, menyampaikan nasihat. Menasihati seorang muslim artinya membimbing kepada hal-hal yang membawa kemaslahatan dalam urusan akhirat dan dunianya, mengarahkannya kepada kebaikan. Memberikan nasihat terkadang hukumnya wajib jika berkaitan dalam melaksanakan kewajiban dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Hal ini termasuk kategori amar ma'ruf nahi munkar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya yang keempat ialah mendoakan orang yang bersin. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Idza atisha ahadukum falyakul alhamdulillah wal yakul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyakul yahdikumullah wa yuslih balakum." Rawahul Bukhari. Jika salah seorang di antara kalian bersin, maka hendaklah membaca alhamdulillah. Dan saudaranya atau temannya hendaklah mengatakan kepadanya yarhamukallah. Jika saudaranya atau temannya tersebut mengatakan ya rahmukallah, maka hendaklah ia mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Jika seorang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak wajib didoakan. Hal ini berdasarkan hadis bahwa ada dua orang laki-laki yang bersin di dekat Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW mendoakan salah satu di antara keduanya. Dan yang tidak mendoakan berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, Anda mendoakan orang ini dan tidak mendoakan diriku." Nabi menjawab, "Orang ini mengucapkan alhamdulillah sedangkan engkau tidak." Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah.
Kemudian hak seorang muslim kepada muslim yang lain yang kelima adalah menjenguk ketika sakit. Tujuan utama menjenguk seorang sakit adalah mengkokohkan simpul-simpul kecintaan antara kaum muslimin. Hal ini sangat ditekankan terutama antara karib kerabat. Rasulullah SAW semasa hidupnya menjenguk sahabat-sahabatnya yang sakit dan mengatakan kepada yang sakit, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana keadaanmu? Apa yang engkau rasakan? Kemudian Nabi mendoakan dan tidak berlama-lama di rumahnya. Oleh karena itu, siokianya kita mengindahkan adab-adab berkunjung seperti yang diteladani oleh baginda Nabi tersebut. Adab lain, misalkan berbicara dengan orang sakit dengan hal-hal yang membesarkan hatinya, melapangkan dadanya, membuatnya nyaman. Kemudian, jamaah rahimakumullah, hak seorang muslim kepada muslim yang keenam ialah mengantarkan dan mengiringi jenazah ketika meninggal. Orang yang mengantarkan jenazah akan mendapatkan pahala seperti besarnya gunung Uhud. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalli 'alaiha yafrugu min dafniha fa innahu yarji'u bi qirataini summa qiratin mislu jabali Uhudin wa man shalla 'alaiha summa raja'a qabla an tudfina fa innahu yarji'u bi qiratin." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang mengiringi jenazah didasari dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, lalu ia tetap berada dalam dekatnya hingga mensalatkannya dan selesai dari pemakamannya, maka ia akan pulang membawa 2 qirat. Dan 1 qiratnya seperti gunung Uhud. Dan barang siapa yang mensalatkannya kemudian pulang sebelum dimakamkan, maka ia pulang membawa 1 qirat. Hadis riwayat Bukhari. Sudah maklum, mengiringi jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Jika sudah dilakukan sebagian kaum muslimin, maka gugur kewajiban sebagian yang lainnya. Bagi kaum laki-laki disunahkan mengantarkan dan mengiringi jenazah, dan ini tidak disunahkan bagi kaum wanita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita mampu mengamalkan dan memenuhi hak-hak sesama muslim yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang di atas. Kita sebagai sesama Islam seharusnya menjadi satu jasad. Jika salah satu anggota badan kita mengeluh kesakitan, maka seluruh badan akan merasakan demam. Kaum muslimin yang berbahagia, demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mengamalkannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim.